bertemu sama kakak? Ada yang tahu? Fisika, Kak. Betul, kita bakal belajar fisika. Tapi tentunya hari ini materinya akan berbeda dengan materi kita sebelumnya. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu dinamika. Jadi, pada bab dinamika ini kita akan belajar dua subbab terlebih dahulu. Ada dua nih materinya yang kita pelajari. Yang pertama yaitu hukum Newton dan jenis-jenis gaya. Sebelumnya kakak mau tanya dulu sama kalian. Kalian tadi ke BAC pakai apa? Diantar, Kak. Diantar. Iya. Yang lain? Oh iya, ada juga yang pakai motor kesini ya. Iya. Jadi kalian tahu nggak sih kalau saat kalian mengendarai motor atau mungkin ada yang diantar orang tuanya ke sini, itu merupakan atau erat kaitannya dengan yang namanya hukum dalam fisika, yaitu hukum yang akan kita pelajari hari ini. Iya, jadi hukum yang akan kita pelajari hari ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pastinya kalian bakal belajar nih bagaimana sih formulanya, hubungannya dengan kegiatan kita, contoh-contohnya, dan bahkan kaitannya antara hukum yang oh my god gitu kayak kita dengan hukum aja kayak aduh hitung-hitungan pasti. Tapi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang pastinya akan membuat kita lebih mudah untuk belajar dan memahaminya. Oke, jadi hari ini kita belajar hukum Newton yang pertama. Apa sih itu hukum Newton? Jadi hukum Newton itu adalah hukum tentang gerak suatu benda dan gaya, gitu. Jadi kuncinya itu ya, hukum Newton itu tentang gerak. Gitu. Jadi ada yang bertanya, oh, apakah semua macam gerak itu merupakan contoh dari atau bentuk dari hukum Newton, Kak? Bisa jadi, karena nyatanya hukum Newton ini adalah hukum yang mendasari kita pada kehidupan kita sehari-hari, saat kita berjalan atau mungkin saat kita berlari, saat mungkin ada benda diam di dalam kursi ini. Nah, itu merupakan suatu bentuk, suatu contoh konkret atau nyata dari hukum Newton itu sendiri. Ya. Jadi kita langsung masuk ke hukum Newton 1. Jadi di hukum Newton ini ada 3 adik-adik. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap bila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Oke? Kak. Jadi kuncinya di hukum 1 Newton ini adalah tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya dan kecepatan atau posisi benda itu harus diam atau bergerak dengan konstan. Gimana Kak contohnya, Kak? Misalkan nih kakak punya spidol, terus kakak letakkan di atas meja dan kakak biarkan saja, tidak ada gaya luar, tidak kakak dorong, tidak kakak angkat atau turunkan, cuma di sana dia hanya diam. Ini merupakan contoh dari hukum 1 Newton. Ya, gitu ya. Misalkan juga nih untuk keadaan benda konstan gitu dalam kecepatan yang konstan. Misalkan kalian mengendarai motor dengan kecepatan 10 km per jam dan kalian terus mengendarai motor di lintasan yang lurus tanpa ada tambahan gaya, pengurangan gaya ataupun gaya dari luar, itu merupakan contoh juga dari hukum 1 Newton. Jadi intinya di hukum 1 Newton ini adalah nggak ada gaya luar yang mempengaruhinya gitu. Makanya hukum 1 Newton itu sering disebut juga dengan
Jadi hukum 1 Newton ini bisa kita rumuskan atau tuliskan secara matematis. Jadi tadi intinya hukum 1 Newton itu gaya luar yang bekerja pada benda tersebut adalah tidak ada. Tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka benda tersebut akan tetap diam dan akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Maka artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi gayanya berapa adik-adik kalau nggak ada gaya yang bekerja? 0 Kak. Iya, benar sekali ya. Gayanya itu 0. 0 gitu. Jadi gayanya 0, bendanya tetap diam ataupun tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Maka kan kita tahu ya bahwa gaya itu dalam fisika dilambangkan dengan F. F. Jadi F ini adalah gaya. Iya. Gaya yang satuannya adalah Newton adik-adik. Satuan gaya itu adalah Newton. Maka dari situ bisa kita rumuskan bahwa si F ini kan sama dengan 0. Kita tuliskan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Gitu ya. Oke, ini merupakan hukum 1 Newton dan rumusnya secara matematis. Gitu ya. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Jadi di hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang percepatan suatu benda itu bergantung dengan massa dan juga gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di hukum 2 Newton ini ada 3 variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama ada percepatan, yang kedua ada gaya, dan yang ketiga yaitu massa. Jadi ada 3 nih. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Percepatan. Iya, percepatan ya kita lambangkan dengan A. Percepatan kita lambangkan dengan A. Itu merupakan percepatan. Ada yang tahu berapa satuan percepatan? Enggak Kak. Nggak tahu? Jadi satuan dari kecepatan itu meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Ya. Kemudian ada juga tuh gaya. Gaya udah kita ketahui tadi ya. Itu lambangnya sama dengan F ya. Dan satuannya apa? Newton Kak. Newton. Terus sekali ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Ada yang tahu? Massa Kak. Iya, massa ya adik-adik. Massa kita lambangkan dengan M. Massa itu satuannya kilogram. Maka ini kan ada 3 variabel yang mempengaruhi atau bekerja pada hukum 2 Newton. Dari sini bisa kita gambarkan rumusnya itu secara matematis. Apa rumusnya? Ini ya, rumusnya itu A sama dengan F per M. Kenapa Kak? Kenapa rumusnya bisa A sama dengan F per M? Karena di sini kita ada punya variabel kecepatan A, di mana variabel kecepatan ini berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan M. Kenapa tuh? Aduh, gimana tuh Kak? Aku nggak paham. Jadi adik-adik, percepatannya itu bergantung pada gaya dan massa. Tadi ada ya, ada bunyi hukum 2 Newton yang kakak jelaskan. Maka bila F-nya semakin besar, maka percepatannya akan semakin besar. Dan sebaliknya, kalau massanya semakin besar, maka A-nya ini atau percepatannya akan semakin kecil. Iya, misalkan nih kalian sedang mengendarai, bukan
kekuatan yang sama antara kedua meja. Ini ada meja beratnya 100 kilo, ini ada meja beratnya 50 kilo. Dan kalian memberikan gaya yang sama besar, dorongan yang sama kuat sama kedua meja yang beratnya yang berbeda. Dan kalian ternyata mendorong meja yang 100 kilo ini lebih berat gitu, lebih susah, dan kalian lebih lambat untuk mendorong meja yang 100 kilo dibanding kalian mendorong meja yang 50 kilo gitu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, semakin berat suatu benda, maka percepatannya akan semakin kecil gitu. Paham ya hukum 2 Newton? Oke, kita lanjut ke hukum 3 Newton. Jadi pada hukum 3 Newton ini berbunyi bahwa jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lainnya, maka benda lain tersebut akan mengerjakan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan benda pertama. Gimana tuh Kak maksudnya? Misalkan kakak ingin mendorong dinding. Ini mendorong dinding nih. Tuh. Kakak memberikan gaya sebesar berapa gitu kan? Maka si dinding ini akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Makanya dindingnya nggak bergerak adik-adik gitu. Dari sini nangkap ya maksud kakak tadi? Iya, jadi intinya pada hukum 3 Newton ini, bila benda satu itu memberikan gaya kepada benda 2, maka benda 2 ini akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh benda pertama tadi. Gitu. Contohnya tadi saat kita ingin mendorong dinding, dindingnya nggak bergerak dan kita pun nggak bergerak gitu, karena gaya yang diberikan dan juga arah gayanya itu sama dan berlawanan gitu. Makanya kita tetap diam. Dan hukum 3 Newton ini sering disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Jadi benda pertama memberikan aksi, maka benda kedua akan memberikan reaksi. Gitu ya. Saya tuliskan di sini hukum 3 Newton. Jadi pada hukum 3 Newton ini ada 2 variabel yang bekerja, yaitu gaya dari benda satu dan gaya dari benda kedua, gaya dari benda aksi dan gaya dari benda reaksi, gitu. Makanya di sini kan kita ketahui ya bahwa gaya itu sendiri kita lambangkan dengan F. Nah, F ini merupakan lambang dari gaya. Nah, ini kita lambangkan dengan F aksi gitu. Kalau di hukum 3 Newton dilambangkan dengan F aksi itu sama dengan gaya benda pertama dan F reaksi, yaitu gaya dari benda kedua. Nah, tadi udah dibilang bahwa F aksinya itu gaya benda pertama itu sama dengan besar gaya benda kedua, gitu. Maka dapat kita rumuskan di sini. Mudah sekali ya ini ya, bahwa gimana rumusnya? F aksi sama dengan F reaksi. Benar sekali. F aksi sama dengan F reaksi. Gitu. Ini rumusnya untuk hukum 3 Newton. Baiklah, di sini kita untuk lebih paham lagi, kita bakal masuk ke contoh soal. Oke, gimana? Udah 5 menit nih? Udah siap buat lanjut lagi? Ya Kak. Oke, kita lanjut lagi ke topik pembahasan kita yang kedua, yaitu apa? Jenis-jenis gaya. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis gaya yang pertama. Jadi kakak kita akan bahas
4 dari jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, lalu ada gaya tegangan tali, dan ada gaya geser. Jadi kita masuk ke gaya yang pertama, yaitu gaya berat. Jadi di gaya berat ini, gaya berat itu nyatanya adalah gaya gravitasi dari suatu benda. Gitu. Intinya di gaya berat ini yang harus kalian pahami bahwa gaya berat itu adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Gitu aja. Itu merupakan gaya gerak. Apa yang dimaksud dengan gaya gerak? Itu tadi, gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nah, di gaya berat ini bisa kita rumuskan. Gaya berat itu biasanya dilambangkan dengan W ya, jadi W ya. W itu merupakan gaya berat. W itu gaya berat. Satuannya ada yang tahu? Satuan gaya berat apa? Itu salah satu dari bentuk gaya yang satuannya juga Newton. Jadi ini satuannya Newton ya. Untuk mencari gaya berat ini kita bisa menggunakan rumus yang dimana di sini dituliskan bahwa gaya berat itu sebenarnya adalah perkalian antara massa dan kecepatan gravitasi. Gitu. Massa dan kecepatan gravitasi. Contohnya dari gaya berat ini tentunya ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ini ada spidol yang diletakkan di atas meja. Tuh. Jadi spidol ini punya yang namanya gaya berat. Tadi sudah kakak jelaskan bahwa gaya berat itu merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nah, kira-kira nih, jadi kan gaya berat ini punya yang namanya arah. Arah dari gaya berat itu kira-kira ke arah mana sih? Ada yang tahu? Belum kak. Jadi adik-adik, gaya berat itu arah geraknya itu ke bawah, selalu bawah. Karena tadi kan kata kuncinya gravitasi bumi, dan gravitasi bumi itu selalu bawah kan, selalu ke bawah. Misalkan Pak jatuhkan spidol, maka dia akan jatuh ke bawah. Itu adalah gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi ini erat kaitannya dengan gaya berat, maka gaya berat ini arah geraknya itu ke bawah, selalu menuju ke pusat bumi. Gitu. Misalkan di sini kakak punya kardus, katakanlah ini punya kardus di permukaan yang datar. Tuh, ada kardus nih, maka kardus ini gaya beratnya akan selalu bawah. Ini caranya. Arah geraknya ini merupakan gaya beratnya selalu bawah. Tak pernah samping itu tak pernah, cuma bawah. Oke? Ini merupakan gaya berat. Jadi kita lanjut lagi gaya yang kedua, yaitu gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah gaya kontak suatu benda yang arahnya itu tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, kuncinya di gaya normal ini, gaya normal itu merupakan gaya kontak gitu. Gaya kontak itu gimana? Misalkan kakak punya buku nih, kakak letakkan di atas meja. Jadi ada gaya kontak antara buku dan permukaan meja. Gaya kontak inilah yang dinamakan dengan gaya normal. Dan gaya normal ini arah geraknya, jadi gaya normal ini punya yang namanya arah gerak juga ya, sama seperti gaya berat tadi. Jadi arah geraknya itu ke atas,
tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Tegak lurus pokoknya, bagaimanapun itu gaya normal ini akan selalu tegak lurus gitu, dengan permukaan bidangnya. Misalkan ada benda di permukaan yang miring, permukaannya miring, maka gaya kontaknya itu gimana? Kan tegak lurus dengan permukaan benda tuh. Kira-kira dia akan tegak ke atas atau berubah? Ada yang tahu? Belum, Kak. Jadi gaya kontak bila dia di permukaan bidang miring, maka misalkan nih ini ada, anggaplah ya ini ada bidang miring di sini. Terus ada letakkan sebuah buku, maka buku ini ada antara buku dan permukaan bidang miring itu ada yang namanya gaya kontak yang tegak lurus dengan permukaan bidang miring tadi. Maka kalau tegak lurus, dia akan mengikuti permukaan bidangnya tersebut. Misalkan bidangnya miring, maka gaya arah geraknya itu akan miring juga seperti ini. Tuh, dia akan selalu mengikuti permukaan bendanya, arah dari gaya normalis tadi. Misalkan kakak pindahkan bukunya ini di permukaan yang datar, maka dia akan tegak lurus kayak gini. Misalkan kakak pindahkan lagi ke kanan kakak kayak gini, maka dia akan kayak gini. Gaya normal itu tadi nggak pernah berlawanan atau tidak selaras dengan permukaan benda. Dia akan selalu selaras tegak lurus dengan permukaan benda. Nggak mungkin yang namanya gaya normal itu kayak gini kalau di permukaan benda miring. Ini salah gitu. Jadi gaya miring itu akan selalu tegak lurus dengan permukaan bidang benda tersebut. Nah, gaya normal ini sering atau kita lambangkan dengan N. N itu merupakan gaya normal. Dan cara atau formula untuk mencari berapa sih besar gaya normal yang bekerja pada suatu benda itu adalah dengan mengalihkan massa dan percepatan gravitasi bumi. Ya, benar sekali ya. Ini tadi sama kayak berapa tadi, massa dikali gravitasi. Massa dikali gravitasi gitu. Dan N-nya itu merupakan gaya normal. Iya. Satuannya apa? Ada yang tahu? Ayo, satuan gaya. Masa udah lupa? Tadi kan udah jelaskan. Newton, Kak. Iya, benar sekali. Satuan gaya itu Newton. Masanya itu untuk massa benda M, dan G-nya itu untuk gravitasi, percepatan gravitasi bumi ya. Nah, dari gaya normal ini bisa nih kita buat sketsanya. Misalkan ini kakak punya kardus lagi di sini, punya kardus di bidang datar, anggaplah. Maka gaya normalnya itu akan tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Kira-kira di mana arah gaya normalnya? Arah mana? Sini. Ada yang tahu? Atas, Kak. Iya, benar sekali, ke atas. Ini adalah gaya normalnya. Gitu. Itu untuk gaya normal ya. Oke, gimana Kak? Misalkan apakah rumusnya sama untuk bidang miring? Apakah ada perbedaan? Tentunya kalau gaya normal pada bidang miring itu rumusnya akan sedikit berbeda karena ada variabel lain yang mempengaruhinya, yaitu kemiringan tadi. Misalkan kita di sini punya yang namanya balok, punya permukaan bidang miring nih. Terus di sini ada balok atau kardus atau kotak apalah gitu kan. Maka hanya pada bidang atau pada gaya normal untuk bidang miring itu kita rumuskan
Kita rumuskan dengan N sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos. Di sini ada katakanlah ini theta ya, cos theta. Itu untuk gaya normal. Kemudian ada lagi yang namanya gaya tegangan tali. Jadi gaya tegangan tali ini sangat simple. Tentunya kalian dari namanya aja kalian sudah bisa membayangkan gitu. Gaya tegangan tali itu seperti apa? Gaya tegangan tali itu adalah gaya saat tali dalam keadaan menegang. Misalkan ini sebuah tali ya. Nah, ini tali tas kakak, ini sebuah tali, dan saat kayak gini, saat kakak letakkan kayak gini, dia nggak ada yang namanya gaya tegangan tali. Namun saat kakak beri gaya seperti ini, dia mau menegang. Nah, inilah yang dinamakan dengan gaya tegangan tali. Nah, dari gaya tegangan tali ini dapat kita rumuskan juga secara matematis. Bisa kita rumuskan seperti ini. Gaya tegangan tali itu kita lambangkan dengan T. Jadi T itu merupakan gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Ada yang tahu apa satuannya? Ayo, satuan gaya tegangan tali. Apa satuannya? Lupa kak. Jadi Newton. Ya. Jangan lupa lagi adik-adik. Jadi untuk mencari berapa sih gaya tegangan tali ini, bisa kita cari dengan rumus yang namanya T sama dengan massa dikali gravitasi. Kak, bukannya sama ya Kak kayak gaya berat dan gaya normal tadi? Iya, memang sama. Jadi sering juga T ini dibuat T itu sama dengan gaya berat gitu. Karena prinsip untuk mendapatkan nilai atau besar dari gaya tegangan tali maupun gaya berat itu adalah sama gitu. Kita harus mengalihkan massa dan gravitasi bumi. Nah, misalkan namun nyatanya gaya tegangan tali ini misalkan kalian menemui pada soal-soal latihan atau mungkin ada di olimpiade itu sangat bervariasi gitu. Di sini kakak contohkan, misalkan ini kakak punya ini ada bidang, ada yang menuju bidang. Kemudian kakak menggantungkan suatu objek benda. Gitu, ada satu objek benda yang kita gantungkan. Kemudian dari ilustrasi ini dapat kita analisis terlebih dahulu bagaimana arah dan pengaruh dari gaya tegangan tali ini terhadap benda yang ada atau yang digantung pada tali tersebut. Nah, cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu meninjau dari kedua arah. Ini kan kita punya ada dua ya di sini, karena di sini ada yang namanya ini ada namanya bidang. Ini ada namanya bidang. Ada bidangnya ya. Kemudian di sini ada benda yang digantungkan atau objeknya gitu. Tentunya kedua baik bidang maupun benda ini mempengaruhi gaya tegangan tali yang berada di sini. Nah, jadi gaya tegangan tali itu dipengaruhi oleh bidangnya dan juga objek benda yang digantungkan. Makanya talinya bisa menegang. Kayak tadi, misalkan kakak berikan ini ada tangan kanan, ini ada tangan kiri. Kakak kencangkan tali tas kakak, maka
gaya tegangan tali ini akan dipengaruhi oleh kedua objek ini, tangan kanan kakak dan tangan kiri kakak. Begitu juga dengan soal ini adik-adik. Biar talinya itu bisa menegang, ada faktor dari bidang tali itu disangkutkan atau dipasangkan dengan benda yang digantungkan gitu. Sampai sini bisa ya menerima apa yang kakak sampaikan? Gimana? Apakah ada yang perlu paham dari gaya tegangan tali? Paham kak. Oke, masih aman ya. Jadi yang pertama itu kita tinjau dulu dari bendanya. Dari benda ini kita tinjau gaya arah dari gaya tegangan talinya. Jadi kira-kira untuk dari benda ke arah mana sih gaya tegangan talinya? Nih, bendanya dulu. Arahnya ke atas adik-adik, ke atas gaya tegangan talinya. Untuk benda yang pertama. Dan untuk benda atau bidang, bila kita tinjau dari bidang ini, gaya tegangan talinya itu ke bawah gitu. Jadi misalkan kita punya soal dan pada soalnya itu menanyakan gitu, misalkan dia ingin kita meninjau dari benda, misalkan ada dua benda nih, benda A dan benda B gitu. Kalian jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Yang harus kita fokuskan gitu dari kedua benda tersebut adalah meninjau dari apa yang diminta soal. Misalnya pada soalnya dia ingin kalian mencari benda A, maka gayanya itu akan selalu selaras seperti ini gitu. Arah dari gaya tegangan talinya itu ya, jangan sampai lupa. Soalnya di soal-soal itu baik contohnya ataupun diagram, baik di diagram bebasnya itu kadang-kadang berbeda dan membuat kita agak bingung kemana sih arah gaya tegangan talinya gitu. Maka yang pertama harus kita perhatikan tanpa mengemudikan variabel yang lain, yaitu kita tinjau dari benda yang ditanyakan soal gitu. Jadi benda yang ingin kita analisis atau kita ingin cari gaya tegangan talinya berapa, gitu ya. Nah, ini merupakan gaya tegangan talinya, baik gaya tegangan tali dari benda yang ini maupun dari benda yang ini. Ini merupakan gaya tegangan talinya, dan gaya tegangan tali ini merupakan bentuk gaya yang menurut kakak juga harus banyak-banyak latihan soal karena sangat fleksibel gitu. Soalnya bisa berubah dan mungkin kalian akan menemui soal yang lebih kompleks lagi nanti untuk gaya tegangan tali. Oke, gimana, udah paham? Udah paham kak. Oke. Gaya tegangan tali, kita lanjut ke gaya yang terakhir nih, gaya gesek. Gaya gesek, kalian tentu familiar ya dengan yang namanya gesek gitu ya. Gaya gesek. Oh, ternyata gaya gesek itu kayak kita mendorong meja, itu ada gaya gesek antara meja didorong dengan permukaan lantai gitu. Jadi gaya gesek itu sangat juga hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Gaya gesek. Nah, di gaya gesek ini ada dua adik-adik. Jadi ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Yang membedakan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis itu adalah waktunya atau saat gaya tersebut bekerja gitu. Jadi misalkan gaya gesek statis nih, itu misalkan kalian ingin mendorong sebuah meja, ini kakak mau mendorong sebuah meja, maka untuk bisa membuat meja ini bergerak dan bergeser itu tentunya membutuhkan yang namanya gaya. Dan gaya yang diperlukan inilah adalah gaya gesek statisnya.
gaya sebelum meja itu bergerak. Jadi gaya gesek statis itu dirumuskan dengan Fs itu sama dengan mu S. Jadi mu itu merupakan koefisien gesek benda. Tentunya koefisien gesek benda ini akan berbeda-beda tuh di tiap benda. Kemudian dikali dengan yang namanya gaya lama. Jadi untuk mencari gaya gesek statis itu kita harus mengetahui variabelnya itu yang pertama koefisien gaya gesek dan juga gaya normalnya. Gitu untuk gaya gesek statis. Gimana ini udah diskus ya? Sudah. Hapus ya? Oke. Jadi gaya gesek statis itu intinya gaya gesek sebelum benda itu bergerak, adik-adik. Itulah gaya gesek yang diperlukan untuk membuat benda tersebut bergeser gitu, untuk membuat benda tersebut bergerak. Kemudian ada yang namanya gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek kinetis ini adalah kelanjutan dari gaya gesek statis gitu. Kalau gaya gesek statis tadi adalah besar gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut bergerak bergeser gitu. Kalau gaya gesek kinetis ini adalah besar gaya saat misalkan kakak sedang mendorong meja nih, sedang berjalan mejanya. Nah, untuk membuat meja ini tetap berjalan, tetap bergeser, itu membutuhkan gaya berapa sih untuk bisa tetap menggerakkan dan menggeserkan meja tersebut? Gitu. Itu adalah gaya gesek kinetis. Dan gaya gesek kinetis ini prinsipnya sama seperti gaya gesek statis adik-adik. Jadi untuk mencari besar dari gaya gesek kinetis ini yang perlu kita cari atau rumus yang bisa kita gunakan yaitu FK sama dengan mu. Mu juga mu gaya gesek kinetisnya dikali dengan gaya normalnya gitu. Sampai sini paham ya? Paham Kak. Sekarang kita bakal lanjut ke contoh soal untuk jenis-jenis gaya. Oke, di sini kakak punya contoh soal di mana pada soal ini ada diagram gaya nih, ada kasus, ada permasalahan yang harus kita pecahkan. Di mana pertanyaannya, jika benda dalam keadaan diam, tentukanlah besar dan gaya geseknya. Besar gaya dan gaya geseknya gitu. Jadi di sini ada dua balok yang dihubungkan dengan katrol menggunakan tali di permukaan bidang miring gitu. Di mana permukaan bidang miringnya ini punya sudutnya itu sebesar 37 derajat. Dan baik berat benda A itu 4 kg dan benda B itu beratnya 5 kg. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini sama seperti contoh soal yang pertama, kita harus analisis dulu soalnya. Di sini kita punya ada ilustrasi, maka dari ilustrasi ini yang pertama kita jabarkan dulu gaya apa saja yang bekerja pada ilustrasi tersebut. Ini sudah ditulis sudah Kak, dalam hapus ya. Oke, yang pertama yang harus kita kerjakan itu adalah menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada ilustrasi yang diberikan. Jadi pertama kita tinjau dulu dari benda A dulu nih. Nah, kita punya benda A di mana itu punya massa seberat 4 kg. Di mana benda A ini ternyata punya gaya juga yang bekerja pada bedanya. Yang
kira-kira dari benda A ini ada gaya apa? Belum tahu? Jadi di sini ada yang namanya gaya berat. Tentunya ya, kalau ada benda atau suatu benda, bentuk-bentuknya dia punya yang namanya gaya berat. Benda ini punya gaya berat yang ke bawah gitu. Karena pada dasarnya gaya berat itu tadi adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian apa lagi kira-kira? Ada gaya tegangan tali. Bila kita tinjau dari benda A, maka gaya tegangan talinya itu kira-kira ke arah mana? Bila kita tinjau dari benda A, ini kan tadi kakak katakan tuh, misalnya kita tinjau dari balok kotak ini, maka gaya tegangan talinya akan ke atas. Sebaliknya bila kita tinjau dari permukaan ini, maka gaya tegangan talinya itu ke bawah. Sama juga prinsipnya dengan benda A ini, ternyata gaya tegangan talinya itu adalah ke atas. Bila kita tinjau dari benda A. Kemudian gaya apa lagi kira-kira yang bekerja pada benda A? Selain gaya, variabel apa yang bekerja pada benda A? Nah, pada benda A ini ada yang namanya itu percepatan adik-adik. Dalam kasus di benda A atau dalam ilustrasi ini ada keterangan. Jangan lupa kita dari sini juga ada petunjuk gitu bahwa keadaan itu diam. Jadi percepatannya itu ada, tapi percepatannya itu apa? Percepatannya nol, nggak ada percepatan gitu karena bendanya itu diam. Gitu. Tapi ada yang namanya percepatan pada benda A ini, dan gayanya itu adalah ke bawah gitu, selaras dengan si gaya berat tadi. Kemudian setelah kita tinjau dari benda A, kita tinjau dari benda B. Benda B itu prinsipnya sama saja dengan benda A, namun di sini kita punya sedikit perbedaan yang membedakannya itu yaitu ada sudut, di mana sudut ini bekerja pada benda B. Dia merupakan benda pada permukaan bidang miring. Jadi yang pertama tentunya dia juga punya yang namanya gaya berat. Ada gaya beratnya. Namun nyatanya gaya beratnya ini kan di bidang miring. Tentunya kita akan sedikit berbeda dengan bagaimana cara kita merumuskan atau mencari nilai dari gaya berat bila berada pada permukaan datar gitu. Jadi udah kakak bilang, bila kita punya kasus seperti ini, kira-kira arah jatuh benda itu kemana sih? Gitu. Arah jatuhnya benda gitu. Bendanya itu bakal kemana? Arah dia kan dia bermiring nih. Nah, maka dia otomatis akan meluncur ataupun berjalan pada bidang tersebut. Maka dia punya kecenderungan bergerak miring ke sini. Miring menurun. Sini. Gitu. Punya kecenderungan gaya itu turun miring gitu. Tentunya jadi ada dua nih pemiringannya gitu. Bila kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y. Namun yang akan kita gunakan nanti tentunya adalah yang berhubungan dengan soal. Kira-kira nih dari kedua gaya berat yang ada ini, gaya berat yang kita gunakan itu atau berhubungan dengan soal itu yang mana sih? Ada yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, jadi tadi yang akan kita gunakan itu ini, yang menggunakan cos. Kenapa? Karena dia erat kaitannya dengan benda itu jatuh gitu. Kan benda itu nggak mungkin ya jatuh ke sini gitu, ataupun bendanya itu
Nggak mungkin lah dia ke arah sini, yang pasti yang mungkin benda itu cenderung bergerak ke arah sini gitu untuk gaya beratnya. Jadi yang ini yang kita gunakan nanti. Kemudian nggak lupa juga gitu, dari benda B ini ada yang namanya garis dengan tali juga, dimana kita tinjau dari benda B-nya sendiri, gayanya itu akan sama seperti arah gaya benda A gitu. Tuh, ke arah sini ya, ke atas gitu. Baik tinjau ke atas tapi dia menyamping gitu. Ini merupakan gaya tendangan talinya T. Gitu. Lalu tak lupa ini ada yang namanya kecepatan gitu. Kecepatan dari bendanya. Kira-kira kemana arah kecepatannya? Arah kecepatannya bila benda A itu bergerak ke sini, maka otomatis kecepatan dari benda B itu terhubungkan dengan kapal, arahnya selaras dengan benda A. Gitu. Udah dapat nih kita, udah analisis dari ilustrasi yang ada, kita lanjut, barulah kita bisa merumuskan cara menyelesaikan dari soal yang kita punya ini. Yang pertama, Maka di sini kita ketahui ya adik-adik bahwa variabel yang diketahui itu ada dua. Itu ada apa? Ada massa benda A dan massa benda B. Benda B. Jadi baik massa benda A itu adalah 4 kg, kemudian massa benda B itu ada 5 kg. Dan yang dipertanyakan oleh soal itu apa? Itu besar dari gaya geseknya, besar dan arah gaya geseknya. Dituliskan juga ditanya gaya gesek dan arah gaya geseknya. Kemana arahnya? Untuk mencari jawabannya, kita cari dulu. Yang pertama itu adalah gaya beratnya adik-adik. Kita cari dulu gaya berat benda A dan gaya berat benda B. Jadi untuk benda A itu sendiri karena dia hanya atau enggak pada bidang miring, kita pakai rumus yang ini adik-adik, langsung bisa kita substitusikan gitu. B sama dengan M kali G. Jadi untuk benda A itu masanya 4 kg gitu, dan kecepatan gravitasi yang kita gunakan itu ada 10 meter per sekon kuadrat, jadi dikali 10. Jadi gaya benda A itu sama dengan 40 Newton. Kemudian untuk benda B kan kita maunya dapatnya itu yang ini ya, WB sama dengan MG kali sin 37 derajat. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah nilai dari WB-nya itu sendiri, gaya berat benda B itu sendiri sebelum dia punya sudut gitu. Jadi gaya berat itu kita substitusikan, masanya 5 dan kecepatan gravitasinya itu 10. Maka ya dapatlah gaya berat benda B itu 50 Newton. Kemudian barulah dari situ bisa kita substitusikan ke WB sin theta. WB sin theta itu WB-nya kita dapat itu 50, maka 50 itu kita substitusikan ke sini dikali dengan sin 37. Sin 37 ada yang tahu berapa sih nilai sin 37? Kakak kasih stasiun deh nanti kalau ada yang bisa menebak benar. Berapa? 6 Kak. Iya benar sekali ya Enda. Jadi sin 37 itu adalah 0,6. Bagus Enda. Kita kasih bintang lagi ya. Udah 2 loh bintang Enda. Adik-adik yang lain jangan lupa kalau misalkan kakak tanya, apa jawab aja ya. Nanti bisa dapat stasiun juga sama kayak Enda. Oke, lanjut lagi. Sin 37 itu 0,6. Maka 50 itu kita kalikan dengan 0,6, didapatlah gaya beratnya itu 30 Newton. Jadi setelah kita mencari nilai dari gaya berat baik benda A dan benda B, kita lanjut lagi. Setelah kita tinjau secara ilustrasi, juga harus kita tinjau secara matematis adik-adik. Jadi pertama kita tinjau benda A terlebih
Dimana ini ya benda A ya, benda A dan gaya-gaya yang bekerja pada benda A, gaya-gaya berat, gaya tegangan tali, dan ada kecepatan dari benda A. Nah dari sini kita bisa tahu nih baik benda A dan benda B itu kan dalam keadaan diam. Maka hukum Newton yang bekerja pada benda A ini adalah hukum Newton keberapa? Kalau benda dalam keadaan diam. Iya benar sekali ya Enda. Aduh Enda, nggak minta lagi nih. Ya, jadi benar ya. Jadi hukum Newton yang bekerja pada benda A dan benda B yang dalam keadaan diam ini adalah hukum Newton pertama. Maka untuk mencari nilai dari gaya tegangan talinya bisa kita gunakan dengan hukum Newton pertama tadi. Nah, apa rumus hukum Newton pertama? Yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Jadi untuk mendapat seberapa besar gaya, maka di sini ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali. Baik gaya berat dan gaya tegangan tali ini mempengaruhi gaya atau gaya yang bekerja pada benda A ini. Benda A tertinggal, baik gaya berat dan gaya tegangan tali ini berlawanan arah dan harus sama besar gitu. Untuk membuat benda A ini tetap berada di tempatnya diam gitu. Maka dapat kita tuliskan adik-adik bahwa gaya berat benda A itu WA kita lambangkan itu dikurang dengan gaya tegangan tali benda A atau T itu sama dengan 0 gitu. Jadi ada dua nih gaya yang bekerja pada benda A, gaya berat dan gaya tegangan tali. Itu mempengaruhi satu benda karena dia dalam keadaan diam. Ternyata ada hukum satu yang bekerja. Ternyata gayanya itu sama dengan 0. Maka kenapa bisa sama dengan 0? Ternyata baik gaya berat dan gaya tegangan tali itu berlawanan arah dan sama besar. Maka dia sama dengan 0. Nah, untuk mencari udakan luas, ternyata T itu sama dengan WA. Gaya tegangan tali itu sama dengan gaya berat benda A. Dan dari sini kita tahu ternyata gaya tegangan tali dan gaya berat benda A gitu. Gaya berat benda A tadi kan sudah kita ketahui bahwa gaya beratnya itu 40 Newton. Jadi ternyata gaya tegangan tali benda A dan gaya berat benda A itu adalah 40 Newton. Dapatlah hasilnya bahwa itu nilainya itu baik tegangan tali maupun berat benda itu adalah 40 Newton. Sudah kita ketahui nih besar gaya yang bekerja pada benda A. Kita tinjau lagi dari benda B. Jadi di benda B ini juga ada gaya yang bekerja padanya, yaitu ada yang namanya gaya tegangan tali, gaya berat, kemudian ada kecepatan juga, kemudian ada sudut juga. Jadi lebih kompleks dari benda A tadi. Maka di sini kita dapat tuliskan bahwa ternyata sama seperti benda A, gaya tegangan tali dan gaya berat benda B itu adalah sama besar dan berlawanan arah gitu. Makanya bendanya dalam keadaan diam gitu. Karena kita tuliskan bahwa gaya tegangan tali itu dikurang dengan gaya berat benda B, WB sin theta itu dipengaruhi juga oleh gaya gesek. Di sini ada gaya gesek ya. Di sini antara permukaan benda dan permukaan bidang miring ini ada yang namanya gaya gesek. Gitu. Oke, gaya gesek gitu. Jadi ada gaya gesek yang mempengaruhinya dan nilainya itu 0 gitu karena dalam keadaan diam. Dari rumus yang kita rumuskan seperti ini bahwa T itu dikurang dengan gaya berat benda B, kemudian dikurang dengan
gaya gesek sama dengan 0 gitu. Kemudian setelah mendapat rumus dari benda B yang sudah kita tinjau, dapat langsung kita substitusikan nilainya, bahwa ternyata gaya tegangan tadi adalah 40 Newton gitu. Gaya tegangan tadinya ada 40 Newton, kita substitusikan. Kemudian gaya berat dari benda B yaitu WB sin theta itu adalah 30 gitu. Dapat dari mana? Dapat dari sini saja adik-adik. Ini adalah WB sin theta, ini adalah hasilnya 30 Newton. Kita keluar nih 30 Newton. Kemudian kita kurang juga dengan tentunya gaya gesek yang udah kita ketahui sama dengan 0. Jadi kalau sudah dapat seperti ini, kita pindahkan luas. Ternyata 40 dikurang 30, 10 gitu. Maka pindah luas, jadinya didapat bahwa besar gaya gesek dari benda B itu adalah 10 Newton gitu. Ini ya artinya gaya geseknya. Dan untuk arah gaya geseknya, tadi sudah kita bahas bahwa gaya gesek itu ternyata berlawanan dengan arah benda bergerak atau kecenderungan benda akan bergerak gitu. Misalkan bendanya, kita kan punya kasusnya di sini benda pada benda miring gitu. Maka benda pada benda miring ini tentunya punya kecenderungan bergerak gitu. Kecenderungannya ke arah mana? Kira-kira ke arah sini atau ke arah sini? Iya, benar sekali Endah. Dapat stasiun lagi ya. Tuh. Jadi kecenderungan benda tersebut bergerak adalah menurun menyamping karena ada bidang miring tadi kan. Nah, maka arah dari gaya geseknya itu berlawanan. Bila kecenderungan arah bergeraknya itu menurun ke bawah, maka dia akan cenderung, maka gaya geseknya akan cenderung bergerak ke atas gitu. Jadi gaya gesek itu adalah semacam hambatan gitu ya, yang bisa membuat suatu benda itu berhenti karena kecenderungan arah gerak benda itu berlawanan arah dengan gaya geseknya. Maka gaya geseknya itu ke arah sini adik-adik gitu. Gimana? Sejauh ini apakah sudah paham sampai ke soal yang kakak jelaskan? Soal latihan nanti ya, tentunya akan sedikit berbeda dengan bentuk soal yang kakak contohkan pada hari ini. Bila mungkin contoh soalnya itu pada diri, mungkin pada kasus yang lainnya itu bendanya ada 3 ataupun bendanya cuma ada 1. Mungkin bidang miringnya dialihkan, mungkin dari miring ke arah sini jadi miring ke arah sini. Namun pada prinsipnya baik gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, kalau kalian mendapat soal yang punya ilustrasi seperti ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah meninjau dari masing-masing benda tersebut gitu. Jadi kalian tinjau dulu dari benda pertama, mungkin dia ada benda kedua, kita tinjau dari benda kedua, kemudian ada benda ketiga, dan seterusnya. Kemudian barulah bisa kita jabarkan dan bisa kita ketahui formula dan juga menyesuaikan dengan bentuk soalnya juga. Jadi tentunya sangat bervariasi soal-soal latihan nanti itu kan kalian ada latihan. Tentunya di soal-soal latihan itu kalian akan menemukan soal yang cukup berbeda dari ini. Namun esensinya bila kalian menerima ataupun memperhatikan dengan seksama dari penjelasan kakak tadi, kakak yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal itu dalam bentuk apapun gitu. Jadi dari pembelajaran ini kakak mau kalian lebih giat lagi untuk mengerjakan contoh-contoh soal gitu, supaya tentunya lebih terlatih gitu kemampuannya. Bila tentunya kasusnya berbeda lagi nanti atau soalnya berbeda
Mungkin itu ya pembelajaran hari ini. Kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang ingin tanyakan? Belum kan? Oke, belum ya. Aku yakin kalian sudah paham semua, dan tentunya kalau kalian masih ada yang ditanyakan, kita masih ada kesempatan lainnya, dan kalian tentunya bisa bertanya sama kakak gitu. Kemudian di akhir pembelajaran ini, kakak juga ingin kalian coba nih, ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari? Ada? Oke, jadi kakak simpulkan ya di sini ada 2 poin nih yang kita pelajari hari ini. Ada hukum Newton dan juga ada jenis-jenis gaya. Gitu. Dan ini semua sudah kita pelajari hari ini, di mana pada hukum 1 Newton itu kita belajar tentang kelemahan benda, lalu ada hukum Newton tentang percepatan gitu. Kemudian ada hukum Newton itu hukum akselerasi gitu. Lalu kita lanjut lagi ke jenis-jenis gaya, bahwa ternyata jenis gaya itu ada banyak tuh, ada 4, ada gaya berat, gaya normal, gaya tengah materi, dan gaya listrik gitu. Tentunya pada keempat gaya ini itu sangat berhubungan erat gitu dalam kasus dari soal maupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi tentunya apa yang kita pelajari hari ini adalah bentuk dari keseharian kita adik-adik. Tidak lepas dari apa yang kita alami atau apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kakak ingin kalian melihat materi yang kita pelajari hari ini sebagai bentuk keseharian kalian. Intinya pada pertemuan kali ini itu kita belajar tentang keseharian kita sendiri gitu, tentang penonton, tentang jenis gaya. Itu ya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yang kaitannya itu erat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Karena ada lagi yang ingin menanyakan, kakak mau absen dulu nih. Kakak mau absen dulu. Hari ini siapa yang hadir? Budi Kak. Oke, Budi ya. Kenapa Budi gak hadir ya? Izin sakit Kak. Oh, oke. Oke, gitu ya. Jadi Budi gak hadir, dan untuk staff C hari ini Enda sangat luar biasa aktif dan menjawab pertanyaan dengan benar. Kakak sangat mengapresiasi itu, dan untuk adik-adik sekalian yang lainnya, kakak juga sangat mengapresiasi kalian yang telah hadir, berpartisipasi, mencoba menjawab walaupun belum betul. Kakak yakin ini adalah proses belajar. Oke, jadi mungkin sekian ya pembelajaran hari ini. Tentunya kita akan bertemu lagi pelajaran fisika sama kakak lainnya di kelas pertemuan lainnya. Dan jangan lupa nanti pulangnya hati-hati. Kemudian kakak ingin berpesan untuk kalian, tentunya itu tadi, jangan sampai hilang semangatnya. Semangat terus untuk belajar, dan semangat juga untuk pelajaran fisika selanjutnya, karena pelajaran fisika ini akan tambah seru, dan tentunya kalian akan bertemu sama kakak lagi nih. Oke, kakak udah gak sabar untuk pertemuan selanjutnya, tapi hari ini kita akhiri dulu, dan sampai jumpa